Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai kalsium, fosfat, dan vitamin D metabolisme. Saya Mira Sari Putri dari Departemen Biokimia, Gizi, dan Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Ini overview untuk materi kuliah hari ini, yaitu kita akan mempelajari mengenai source, ya, bagaimana sumber kalsium, fosfat, dan vitamin D, kemudian proses metabolisme, kalsium homeostasis, juga faktor-faktor yang mengkontrol kalsium metabolisme. Mineral itu memiliki berat sekitar 4-5% dari total body weight. Jadi sekitar 2,8-3,5 dari berat badan orang dewasa baik pria maupun wanita. Nah, dari jumlah ini sekitar 50% merupakan kalsium dan 25%-nya lagi adalah fosforus. Fosforus itu adalah suatu substansi yang mengandung fosfat, ya. Jadi kita ya anggap aja fosfat lah. Jadi memang kalsium dan fosfat ini merupakan major mineral, ya, major mineral. Seperti yang kita tahu, mineral itu dibagi menjadi dua, ya, nutrien dulu dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Kemudian mikronutrien itu dibagi lagi, ya, menjadi vitamin dan mineral. Nah, vitamin mineral dibagi lagi, ada yang makro mineral dan mikro mineral. Nah, kalsium dan fosfat ini merupakan makro mineral, ya. Kalsium dan fosfat ini masing-masing mempunyai fungsi, tetapi secara bersama-sama, ya, mereka itu dibutuhkan dalam pembentukan matriks baik di tulang maupun di gigi, ya, yang disebut dengan hidroksiapatit itu 99%, sehingga memang sangat berperan pada kekuatan jaringan-jaringan tulang. Distribusi kalsium dan fosfat sendiri yang seperti tadi telah saya katakan 99% ada di tulang, ya, tulang dan gigi, sehingga memang distribusinya pun ya demikian gitu. Untuk kalsium bisa kita lihat distribusi di skeletonnya itu bisa sampai 99%, kemudian di otot 0,3% dan jaringan lainnya sekitar 0,7%. Sedangkan untuk fosfat distribusi di skeleton itu sekitar 90%, intraseluler 5%, dan ekstraseluler 0,03%. Lalu berapa sih kebutuhan dari fosfat dan juga kalsium? Nah, kalau kita lihat pada tabel ini, ya, kebutuhan kalsium dan fosfat secara general itu meningkat seiring dengan umur. Ya, lalu ada kondisi-kondisi di mana kebutuhan akan kalsium dan fosfat ini akan lebih meningkat, yaitu pada saat pertumbuhan. Yang pertama, jadi kita lihat di table ini pada umur 9 tahun, ya, sampai 18 tahun itu kan masa ini, ya, masa pertumbuhan yang sangat cepat gitu, ya. Nah, di sini dibutuhkan kalsium dan fosfat itu lebih meningkat. Itu bisa sampai, kalau pada kalsium sekitar 1.300, kemudian pada fosfat sekitar 1.250. Kemudian ada kondisi lain. Ada kondisi lainnya yang menyebabkan kebutuhan kalsium fosfat meningkat, yaitu pada saat pregnancy, ya, dan pada saat laktasi. Ya, kalau kita lihat di sini, kita lihat pada pregnancy itu membutuhkan sampai 1.300 mg, fosfat sampai 1.250 mg. Kemudian juga pada laktasi juga dibutuhkan sampai 1.300 mg dan 1.250 mg fosfat, begitu. Oke, sekarang sumber makanannya dari mana? Ya, ini adalah sumber-sumber makanan yang banyak mengandung kalsium. Dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada grains, ya. Untuk grains yang paling tinggi adalah tortilla, ya, tepung tortilla. Kemudian untuk sayur-sayuran itu ada brokoli, ya, ada wortel, ada kentang. Kemudian dari fruit ada jeruk, ya, strawberry. Kemudian untuk produk susu, nah ini yang paling tinggi adalah di produk susu, ya, baik susu maupun
yogurt ya maupun keju gitu. Kemudian juga yang paling tinggi itu di ikan laut ya, terutama di sarden gitu. Ya, ini bisa sampai 300 mg. Ini yang sumber makanan ya yang tinggi fosfat. Jadi ini sih enak sebenarnya, udah dibagi menjadi beberapa golongan. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling tinggi adalah pada golongan milk ya, milk and milk product. Kemudian yaitu pada yogurt nih ya, yogurt yang plain. Kemudian golongan legumes ya, kacang ya, kacang. Kemudian biji-bijian itu yang paling tinggi adalah sunflower ya, biji bunga matahari. Kemudian juga pada daging itu terutama pada liver gitu. Fungsi kalsium itu dibagi menjadi dua, ada yang di luar sel dan ada yang di dalam sel. Nah, kalau di luar sel dia perannya pada faktor-faktor pembekuan sebagai vital second messenger ya, kemudian pada kontraksi otot ya, kemudian juga untuk nerve function. Lalu di dalam sel ya, dalam bentuk calcium dependent regulatory protein atau calmodulin. Calmodulin itu adalah calcium dependent regulatory protein, di mana protein ini ya hanya bisa aktif kalau ada kalsium. Ya, size calmodulin ya. Jadi kalau protein itu ada size-nya. Nah, calmodulin ini size-nya sekitar 17 kilodalton dan punya 4 binding site untuk Ca2+. Nah, ini saya ambil salah satu contoh fungsi kalsium ya. Nanti kita akan, ini di syaraf ya, kita akan belajar syaraf itu nanti lebih lanjut di tingkat 2. Tapi ini sebagai ya sekedar pengantar saja. Ini neuron ya, dibagi menjadi pre-sinap neuron, kemudian ini ada celah sinap atau synaptic cleft, kemudian di sini ada postsinaptic neuron. Nah, si kalsium itu akan masuk dia ke presynaptic neuron ya lewat suatu gate, and then dia akan berperan pada proses exositosis atau proses sekresi neurotransmitter dari vesikel, ini vesikel nanti akan keluar ya menuju ke celah sinap begitu ya. Oke, jadi di sini peran kalsium pada syaraf. Nah, selanjutnya tadi saya bilang kalau di dalam sel itu perannya sebagai calmodulin ya atau calcium dependent regulatory protein. Nah, si calmodulin ini ternyata merupakan suatu regulator pada dia merupakan aktivasi ya, regulator pada aktivasi enzim. Di antaranya adalah banyak ya enzimnya ya. Ada adenyl siklase, ya ada Ca2+ dependent protein kinase. Jadi protein kinase nih banyak ya. Kemudian sampai ke pembentukan nitrit oksid ya. Nitrit oksid, kemudian sampai fosforilase kinase dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali ya enzim-enzim yang diregulasi oleh si kalsium dalam bentuk calmodulin. Kemudian juga yang utamanya sebenarnya tadi ya untuk membentuk merupakan membentuk kalsium ya, kalsium hidroksi. Jadi hidroksiapatit pada tulang dan gigi ya. Kemudian selanjutnya sebagai mediator aksi hormon diantaranya insulin. Nah, jadi ini resumenya kalau kita lihat ini biological function of calcium memang paling banyak tadi ya distribusinya di tulang ya, baik sebagai bone formation maupun reservoir. Kemudian 1% lagi dibagi menjadi extracellular fluid dan intracellular fluid. Kalau extracellular fluid itu untuk pembekuan darah, untuk eksitabilitas dari syaraf dan otot. Kemudian di intracellular fluid untuk hormon ya, aktivasi hormon dan enzim. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi dari fosfat
ya. Fungsi fosfat sendiri yang pertama adalah untuk pembentukan tulang, ya, untuk pembentukan gigi, formasi dari kristal-kristal tulang dan gigi. Kemudian merupakan bagian penting dari suatu sel, ya. Misalnya contohnya pada membran dalam bentuk fosfolipid. Kemudian juga si fosfat ini membentuk sumber energi pada manusia, ya. Jadi energi kimia pada manusia yaitu ATP, ADP, ya. Kemudian juga membentuk koenzim, ya. Seperti misalnya CAMP misalnya, ya, cyclic adenosine monofosfat. Kemudian juga sebagai regulator pH baik di darah maupun di urin. Lalu untuk membentuk molekul-molekul organik seperti DNA dan RNA. Ya, seperti kita ketahui, DNA dan RNA itu terdiri atas gula pentosa, basa, nitrogen, dan gugus fosfat. Nah, sudah tahu fungsinya, sekarang kita masuk ke metabolismenya. Jadi, kalau misalnya kalsium intake itu sekitar tadi ya kebutuhannya sekitar 1000 bisa sampai 1000 mg per hari, ya. Itu yang masuk nanti kan di intake, ya, masuk, kemudian ternyata tidak semuanya bisa diabsorpsi, ya. 1000 mg per hari ini setara dengan 1 liter susu. Dan hanya 35% yang diabsorpsi, jadi sekitar 35% per hari, 350 mg per hari. Nah, kemudian dia akan ke extracellular fluid, ya, ke extracellular fluid sekitar 1300 mg. Di sini bisa dideposisi, ya, atau diresorpsi sekitar 500 mg per hari tergantung pada jumlah si kalsium yang ada di extracellular fluid atau di sirkulasi, ya. Deposisi dan resorpsi ini sekitar 500 mg per hari dari dan ke tulang. Di tulang bisa sampai kandungan kalsium ini sekitar 1 juta mg, ya. Dari sirkulasi juga ke sel, ya, sekitar 1300 mg, ini pun bisa bolak-balik juga gitu, ya. Kemudian dari sirkulasi nanti akan dikeluarkan, ya. Yang pertama lewat feses, yang kedua lewat urin. Nah, kalau ya tentunya pada ginjal nanti sebelum ke urin, ya, dia akan ada proses filtrasi dan ternyata direabsorpsi kembali gitu, ya. Kebanyakan dari beberapa 9.980 mg per hari itu bisa direabsorpsi, bisa sampai hampir 99%, 9.880 mg per hari. Kemudian disekresi, si kalsium ini lebih banyak di feses, itu sekitar 900 mg per hari dibandingkan dengan di urin, ya. Urin itu hanya sekitar 100 mg per hari. Sekarang bagaimana dengan metabolisme dari fosfat? Kalau kita lihat di sini, ya, si fosfat masuk, ya, dietary intake-nya sekitar 1400 mg. Nah, perbedaan dari kalsium, ya, si fosfat ini dia lebih efisien di absorpsi. Kalau tadi kalsium itu hanya sekitar 35% yang masuk di absorpsi, nah, kalau pada fosfat ini bisa sampai 1100 mg. Jadi sekitar 60 sampai 70%, ya. Bisa sampai 2 kali lipatnya kalsium. Dia akan masuk ke sirkulasi, ya, ke blood plasma di sini sekitar 3,5 mg per desiliter. Ini juga sama, bisa deposisi ke tulang sekitar 5000 mg, ya. Kemudian juga bisa dikembalikan lagi ke sirkulasi, juga sama jumlahnya, ya. Dan hanya disekresikan, ya, sekitar 200 mg ke gut kembali, ya. Jadi perbedaannya itu yang pertama dia dibanding kalsiumnya dia lebih efisien di absorpsi. Kemudian yang kedua adalah sekresinya. Sekresi pada fosfat itu dia lebih banyak lewat urin, ya, sekitar 900 mg
pada feses itu lebih sedikit, sekitar 500 mg. Ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah saya sampaikan ya di gambar ya. Jadi saya skip saja. Ini juga tadi sudah, ya. Ini juga tadi sudah. Selanjutnya adalah proses absorpsi kalsium. Kalsium itu didapat dari makanan, ya. Bisa dalam berbagai macam bentuk. Ada kalsium fosfat, ada kalsium karbonat, ada oksalat, ada sitrat, ya. Kemudian nanti akan diabsorpsi dari traktus gastrointestinal, ya, ke dalam sirkulasi. Dan nanti didistribusikan ke berbagai bagian tubuh. Nah, proses absorpsi ini ya oleh si gut mucosa ini itu ada dua jenis, yaitu simple diffusion ya atau difusi sederhana dan active transport process. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan antara simple diffusion dengan active transport process? Yang pertama adalah proses absorpsi melalui simple diffusion atau paracellular transport. Ya. Sifat perbedaannya adalah yang pertama adalah dia pasif, ya. Simple diffusion itu pasif. Yang kedua, dia itu non-saturable, jadi tidak ada limitnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak tergantung pada vitamin D. Ya. Kemudian yang keempat, bisa terjadi di sepanjang small intestine. Ada lagi sebenarnya yang kelima ya. Biasanya kalau simple diffusion ini pada kondisi-kondisi di mana tubuh kita itu mengalami cukup kalsium. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah active transport process atau transcellular transport. Yang pertama, dia ini membutuhkan energi dan pompa kalsium. Yang kedua, terjadi tidak di sepanjang intestin, tapi biasanya di daerah duodenum dan proximal jejunum. Kemudian juga ada limitasi ya kapasitasnya, lalu dependent artinya tergantung terhadap vitamin D. Ya. Ini 1,25 dihidroksi vitamin D atau kalsitriol. Ya, kalsitriol itu adalah suatu bentuk vitamin D yang aktif ya, kalsitriol. Nah, sekarang perannya si vitamin D itu di mana ya? Dalam proses pembentukan atau sintesis kalbindin ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Memang kalbindin itu role-nya atau peranannya di mana sih? Di absorpsi kalsium, gitu ya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai biologi molekuler dari absorpsi kalsium ya. Oke, saya akan pelan-pelan biar adik-adik mengerti. Jadi, proses absorpsi ada dua. Ada yang paraselular, ada yang transselular. Ya. Paraselular itu disebut dengan passive transport. Transselular, ya, kenapa disebut trans? Dia melewati sel-sel intestin atau enterosit. Ya, dan ini merupakan active transport. Ya, mengerti sampai situ ya. Kemudian kita bahas dulu yang ini deh, yang active transport. Active transport itu melalui di sini ada 3 fase ya. 3 fase. Yang pertama adalah ini saya kenalkan dulu ya. Ini lumen intestin. Ya, ini lumen intestin. Ini kalsium. Ini enterosit ya, sel-sel intestin. Ini darah. Ya. Pada proses aktif, si kalsium itu dia akan masuk dulu ya dari lumen ke enterosit. Lewat mana ya? Lewat ini ya, TRPV5, TRPV6 ya. TRPV itu kamu bisa baca di sini transien, reseptor, potensial, vanilloid 6, 5 dan 6.
ya. Kemudian dia juga bisa lewat ini, CAV 1.3 ini adalah suatu kalsium channel juga ya, kalsium channel juga. Nah, ini adalah step pertama. Jadi, step pertama adalah masuknya kalsium dari lumen ke dalam enterosit ya, melewati brush, ini namanya brush border membran atau BBM. Nah, yang kedua, step kedua adalah pengikatan ini kalbindin ya, pengikatan kalbindin ke kalsium. Terbalik, kalsium ke kalbindin ya. Jadi kalsium ini diikat oleh kalbindin. Ya. Satu molekul protein kalbindin itu bisa mengikat 2 sampai lebih kalsium. Kemudian nanti dibawa kemana? Dibawalah ke sini ya, ke basolateral membran. Nah, kalbindin ini jadi perannya adalah sebagai transporter sementara, ya istilahnya truk ya, truk pengangkut sementara dari bagian ini, bagian apikal ke basolateral. Ya, kemudian setelah itu step ketiga adalah extrusion ya, extrusion dari kalsium ya, pengeluaran kalsium dari enterosit ke darah. Lewat mana? Dengan bantuan apa? Dengan bantuan ini PMCA1B atau plasma membran Ca2+ ATPase ya. Kemudian 41R ya. Kemudian juga dia bisa lewat pertukaran ya, pertukaran antara si sodium ya dengan si kalsium ya. Jadi kalsiumnya keluar ya, sodiumnya masuk ya. Ini kan sodium kalsium exchanger 1 ya, NCX1 itu ya. Oke, jadi itu 3 stepnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah paraselular. Paraselular itu adalah passive transport. Dia akan membutuhkan si Claudins ya, Claudins 2, 12Y dan 15 ya, 2, 12Y, 15. Oke, dia akan masuk ya. Jadi dia tidak akan melewati sel enterosit dan tidak membutuhkan vitamin D kan ya. Oke. Ngerti ya? Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang mengkontrol absorpsi kalsium. Ya, yang pertama adalah faktor yang bekerja atau aktivitasnya di mukosa sel, yaitu yang pertama vitamin D, kemudian kehamilan dan pertumbuhan, lalu paratiroid hormon atau PTH. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan lihat yang pertama ya, vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya awalnya dia itu dalam bentuk tidak aktif. Ya. Dia harus diaktifkan dulu. Dengan cara apa? Dengan 2 proses ya, yaitu pertama di liver, yang kedua di ginjal. Nanti akan menghasilkan suatu produk yang aktif, final active product, yaitu 1,25 dihidroksikolkalsiferol atau kalsitriol. Itu produk aktifnya. Ya, bentuk yang lain itu tidak aktif. Ingat ya. Kemudian fungsinya adalah dia sebagai regulator plasma levels kalsium dan juga fosfat. Ya, kalsitriol ini bisa bekerja beract ya untuk sebagai regulator kalsium dan fosfat itu di 3 tempat, yaitu di intestin, kemudian di kidney dan di tulang. Nah, sekarang yang pertama dulu di intestin ya, di usus. Apa peran si kalsitriol? Kalsitriol ini akan meningkatkan transport dari kalsium ya. Dengan cara apa?
Tadi sudah dijelaskan, dia bisa menstimulate sintesis kalsium binding protein atau kalbindin ya di mucosal brass border. Jadi di dalam sitosol kemudian dia akan mengangkut si kalsium ya dari mucosal brass border ke basolateral. Oleh karena itu dia akan meningkatkan kalsium absorpsi. Nah, bagaimana dengan fosfat? Nah, fosfat absorpsi juga ditingkatkan juga oleh si vitamin D ini. Dengan cara apa? Dia bisa meningkatkan aktivitas dari asam fosfat, ya, di mana aktivitas asam fosfat ini akan mengcleavage, ya, membelah si fosfat ester, sehingga absorpsi dari fosfat ini akan semakin meningkat, ya. Kemudian bagaimana di tulang? Kalau di tulang, di dalam osteoblast ya, vitamin D ini bisa merangsang ya, menstimulate pengambilan atau CA uptake untuk deposisi kristal di tulang ya dalam bentuk hidroksi apatit. Kemudian juga di kidney dia bisa meminimalisir ya ekskresi kalsium dan fosfat ya sehingga meminimalisir ekskresinya dan meningkatkan reabsorpsinya. Nah, ini saya sedikit jelaskan lagi biologi molekuler dari vitamin D metabolism ya. Kalau dilihat di sini ya, vitamin D itu asalnya itu bisa dari makanan ya, bisa dari kulit, bukan dari sinar matahari ya asalnya, tapi ini masih dalam bentuk vitamin D yang belum aktif ya. Untuk di makanan si vitamin D ini bisa didapat dari hewan dalam bentuk kolkalsiferol atau vitamin D3 dan di tumbuhan dalam bentuk ergokalsiferol ya. Bisa juga dari vitamin. Vitamin itu biasanya di dalam bentuk kolkalsiferol atau vitamin D3. Kemudian dia akan masuk ya ke dalam tubuh, di intake, kemudian di intestin akan diabsorpsi lalu ke darah, disirkulasi. Ya, ini sirkulasi. Kemudian asalnya dari mana lagi? Oh, dari kulit. Bahan pembuatnya adalah 7-dehidrokolesterol atau 7-DHC. Ya. Kemudian dia ini akan diaktifasi ya oleh sunlight ya sinar matahari ya. Sinar matahari terutama UVB ya, UVB. Kemudian ya, terutama UVB. Kemudian dia akan masuk juga ke sirkulasi ya, ke sirkulasi. Kalau lalu di sirkulasi si vitamin D ini ya bisa berikatan dengan satu protein transporter yang disebut dengan DBP. Ini vitamin D binding protein. Atau dia juga bisa bebas ya, bebas. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke proses hidroksilasi yang pertama, yaitu di liver. Ya, di liver dengan bantuan protein ya, protein atau enzim sitokrom P450 25 hidroksilase ini ya, CYP2R dia akan mengkonvert ya menjadi 25 hidroksi vitamin D. Ini 25 OHD ya. Kemudian dia akan masuk lagi ke sirkulasi. Nah, kalau kamu misalnya periksa di lab ya, yang diperiksa adalah ini biasanya 25 hidroksi vitamin D dan bentuk vitamin D ini ya yang paling banyak terdapat di sirkulasi. Kemudian setelah itu dia akan mengalami proses hidroksilasi yang kedua,
dengan bantuan enzim sitokrom P450. Mana enzimnya ya? P450 1 alfa hidroksilase atau CYP27B1 ya. CYP27B1 ya. Kemudian ini ya 27B1, kemudian dia akan mengkonvert menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Ya, atau kalsitriol nama lainnya. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke darah, lalu inilah ya bentuk aktif dari vitamin D ya, kemudian nanti akan didistribusikan ke bagian-bagian tubuh yang memang membutuhkan ya, atau membutuhkan vitamin D atau menggunakan vitamin D. Gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada proses feedback mechanism ya. Ada proses feedback mechanism. Kalau misalnya vitamin D-nya dirasa cukup, itu akan ada feedback dengan adanya sintesis dari atau induksi enzim CYP24A1 ya. Nah, dia akan bekerja sebagai feedback mechanism ya, sehingga dia akan menginhibit ya proses perubahan menjadi kalsitriol. Gitu. Tuh, mengerti ya? Nah, penelitian-penelitian yang sekarang itu bahkan ada yang menemukan bahwa ternyata tidak hanya di hepar dan di ginjal saja nih yang ada protein-protein ini. Ternyata ada juga di tempat-tempat lain, misalnya ada di keratinosit, ada di monosit, ada di makrofag ya, ada di osteoblast. Dia juga punya si enzim enzim CYP27B1 ya, 27B1, sehingga dia bisa mengkonversi 25 hidroksivitamin D menjadi 1,25 dihidroksivitamin D seperti yang terjadi di ginjal. Bahkan ada penelitian yang menemukan bahwa ternyata sel-sel keratinosit ya, ada keratinosit sel itu dia malah punya enzim CYP2R ya, CYP2R1 yang ini yang ada di liver. Jadi dia ada dua-duanya, CYP2R1 dan CYP27B1 gitu ya. Sehingga ya dia bisa menghidroksilasi si vitamin D ya. Dua proses hidroksilasi di sana. Ini adalah contoh makanan-makanan yang tinggi mengandung vitamin D, yaitu biasa banyak pada ikan-ikan laut seperti misalnya herring, kemudian salmon, lalu juga sarden ya, juga banyak terdapat pada susu, pada udang ya, kemudian juga pada liver. Dan untuk kebutuhan ya dietary reference intake untuk bayi dan young children itu sekitar 5 mikrogram per hari. Kemudian pada anak yang lebih besar atau remaja itu sekitar 5 mikrogram per hari. Kemudian dewasa itu tergantung ya dari umur dan jenis kelamin. Lalu nanti ada penambahan untuk pregnancy dan juga untuk laktasi. Hal lain yang mempengaruhi terjadinya absorpsi, yang pertama adalah kalsium itu ya tergantung pada saat kalsium dibutuhkan. Jadi pada saat kalsium dibutuhkan, absorpsinya akan meningkat. Contohnya gini, pada yang baru lahir misalnya, kalsium absorpsi itu bisa meningkat sampai 55-60%. Pada kondisi lain seperti misalnya pregnant women ya, pada wanita-wanita hamil ya, absorpsi kalsiumnya itu akan meningkat sampai doubles. Nah, begitu juga dengan pada growing children, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, pada remaja ya di masa pertumbuhan, itu akan mengabsorpsi sampai 50% gitu dari kalsium yang dikonsumsi. Nah, pada saat satu titik di mana si tulang itu akan tumbuh slowly, lebih lambat, atau misalnya stop. Kalau untuk kita itu misalnya pada umur sekitar 30 sebenarnya pertumbuhan dari tulang itu sudah plateau. Itu
absorpsi itu bisa menurun bisa sampai 30%. Nah, pada kondisi-kondisi di mana inadequate intake ini juga absorpsi akan lebih efisien sebenarnya. Yang ketiga adalah paratiroid hormon. Jadi hormon paratiroid ini merupakan salah satu dari hormon yang paling utama itu yang mengkontrol absorpsi kalsium. Ya, si paratiroid hormon ini akan memobilisasi kalsium itu dari tulang, ya, juga bisa dari ginjal. Nah, kalau mobilisasi kalsium berarti kan diambil ya pada saat uh, kalsium di dalam darahnya berkurang gitu kan. Kemudian nanti untuk di ginjal sendiri dia akan meningkatkan absorpsi dari kalsium, kemudian akan meningkatkan fosfat urin. Kemudian hal-hal berikut adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi availabilitas kalsium dan fosfat di dalam pencernaan. Jadi di sini ada pH intestin, kemudian jumlah dari diet kalsium, jadi uptake dari kalsium dan fosfat, kemudian juga asam pitik dan pitat, oksalat, fiber ya, dietary fibers, medication, dan karbohidrat. Yang pertama adalah pH intestin. Jadi pH intestin itu mempengaruhi absorpsi dari kalsium. Pada bagian intestin bagian atas, yaitu pada bagian duodenum, itu pH dari duodenum ini sifatnya lebih asam, sehingga daripada intestin bagian bawah, sehingga dia akan meningkatkan terjadinya absorpsi dari kalsium dengan cara itu mempertahankan kalsium garam kalsium itu dalam bentuk yang terlarut. Jadi semakin si kalsium itu dalam bentuk terlarut, um, kemampuan untuk absorpsi kalsium itu akan makin meningkat. Nah, sedangkan di intestin bagian bawah, di lower intestine, itu pH-nya dia lebih alkalin, sehingga nanti garam kalsium itu akan terjadi presipitasi dan akan menurunkan terjadinya absorpsi kalsium. Yang kedua adalah jumlah jumlah dari uptake intake dari kalsium dan fosfat. Di mana kalau terjadi peningkatan kalsium dan fosfat dari diet itu akan meningkatkan absorpsinya walaupun memang sampai limit tertentu gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya karena misal gini, absorpsinya hanya pada sampai satu limit. Nanti kalau misalnya memang terjadi eksis atau terjadi jumlah yang berlebihan itu akan dikeluarkan ke atau lewat feses. Selanjutnya adalah asam pitat atau asam pitik atau asam pitat. Nah, asam pitik atau asam pitat ini biasanya terdapat dalam oatmeal, kemudian juga daging dan sereal. Ya. Disebut juga faktor anti calcifying factors. Dimana kalau misalnya nanti dia akan bercombine dengan si kalsium, jadi si asam fitat ini akan membentuk ikatan garap dengan kalsium yang tidak dapat dipisahkan dalam usus dan terlalu besar untuk diabsorpsi secara utuh, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya bentuk dari garam kalsium yang insoluble. Contoh yang lain adalah asam oksalat. Asam oksalat itu biasanya banyak terdapat dalam sayuran hijau seperti bayam. Asam oksalat dengan kalsium itu akan membentuk kalsium oksalat. Dia tidak larut air dan sulit diabsorpsi. Nah, terbentuknya si kalsium oksalat itu tergantung dari jumlah oksalat yang ada. Jadi jika terdapat kalsium dalam jumlah cukup untuk membentuk ikatan dengan asam oksalat, makanya tidak ada asam oksalat bebas untuk bergabung dengan kalsium dari bahan makanan lainnya. Gitu. Ya, sayuran daun itu umumnya banyak mengandung asam oksalat bebas. Lalu
Next adalah dietary fibers, ya, jadi serat. Serat itu dia dapat meningkatkan motalitas dari gastrointestinal, kemudian mengikat mineral dalam struktur serat. Serat dalam sayuran hijau ini tidak memiliki efek terhadap absorpsi kalsium, tapi kalau misalnya serat di dalam gandum itu biasanya dia dapat mengurangi absorpsi kalsium. Contoh lainnya adalah medication, ya obat-obatan seperti antikonvulsan, kortison, tiroksin, dan juga antacid, ya yang mengandung si aluminium. Nah, aluminium ini akan mempengaruhi pH di dalam git, ya, terutama di intestin, sehingga akan bersifat alkalin, sehingga akan menurunkan absorpsi dari kalsium. Kemudian beberapa karbohidrat seperti misal laktos dia akan mempromot absorpsi kalsium dengan menciptakan atau menghasilkan suasana yang lebih asam di gut gitu. Kemudian juga bakteri tertentu seperti lactobacillus misalnya dia secara alami dia akan menghasilkan asam laktat. Kemudian di darah, ya, di plasma darah, jadi sekitar si kalsium ini akan terbagi menjadi 3, yaitu kalsium dalam bentuk anions, ya, kemudian juga kalsium yang terikat pada protein, itu sekitar 40%, jadi 40% si kalsium dia akan bergabung dengan protein plasma, dan bentuk ini tidak dapat berdifusi melalui membran kapiler. Kemudian dan protein yang banyak terikat dengan si kalsium itu adalah albumin. Lalu sekitar tadi 9% kalsium itu dia langsung dapat berdifusi melalui membran kapiler. Tapi memang harus digabungkan dengan zat-zat anion, ya, anion plasma dan cairan interstitial. Contohnya misalnya sitrat dan fosfat. Sehingga memang tidak terionisasi. Sisa dari 50% kalsium di dalam plasma itu dapat berdifusi melalui membran kapiler dan dalam bentuk terionisasi. Dengan demikian, jadi plasma dan cairan interstitial itu memiliki ion kalsium normal sekitar 1,2 milimol atau 2,4 mili ekuivalen per liter. Nah, kalsium ionik ini adalah bentuk yang penting untuk sebagian besar fungsi kalsium di dalam tubuh, termasuk efek kalsium pada jantung, sistem saraf, kemudian juga pembentukan tulang. Ya, konsentrasi kalsium terionisasi dalam si plasma itu dikendalikan terutama oleh PTH, walaupun memang ada pengaruh-pengaruh dari hormon lainnya, walaupun memiliki peran kecil, ya, dalam regulasinya. Jadi yang terutama mengendalikan adalah si PTH, ya. Hormon-hormon lain itu tadi termasuk kalsitonin, kemudian vitamin D, estrogen dan lainnya. Selanjutnya adalah fosfat. Nah, sekitar 50% dari fosfat inorganik, ya, di dalam serum itu dalam dua bentuk, yaitu HPO4 dan H2PO4, ya. HPO4 dan H2PO4 atau hidrogen fosfat dan dihidrogen fosfat. Nah, konsentrasi dari hidrogen fosfat ini sekitar 1,05 milimol per liter dan konsentrasi dari dihidrogen fosfat itu sekitar 0,26 milimol per liter. Nah, pada saat si pH pada cairan ekstrafluid lebih bersifat asam, itu terjadi biasanya terjadi peningkatan dari dihidrogen fosfat dan penurunan dari hidrogen fosfat. Sementara pada pH yang berlawanan itu pada alkalin itu terjadi hal yang berkebalikan. Nah,
tapi bentuk si apa ya, walaupun fosfat itu terdiri dalam dua bentuk ya, tapi kalau di mana di di serum ya, atau di plasma atau di darah itu yang bisa diukur dalam bentuk si fosforus. Jadi dalam bentuk total gitu. Dan si fosfat ini total dari si fosfat ini sekitar 3 sampai 4 miligram per desiliter pada dewasa dan 4 sampai 5 miligram per desiliter pada anak-anak. Hubungan antara kalsium dan fosfat itu seperti jungkat-jungkit sebenarnya. Pada saat kondisi di mana kalsium itu meningkat, itu sekitar misalnya sampai 11 miligram per desiliter, itu si fosforus itu akan menurun ya, di plasma ya, di serum. Kemudian kalau misalnya si kalsium dalam kondisi yang rendah, misalnya dia bisa sampai 9 miligram per desiliter, itu si fosfat itu akan tinggi. Begitu, bisa sampai 4,5 miligram per desiliter. Jadi kalsium dan fosfat rasio itu normal adalah 2:1. Dan apabila terjadi peningkatan baik kalsium maupun fosfat ya di darah karena terjadinya homeostasis, rasio ini akan selalu seperti ini, selalu konstan. Oke, kemudian selanjutnya adalah konsep keseimbangan dari kalsium. Didefinisikan sebagai net gain atau keuntungan bersih atau hilangnya kalsium oleh tubuh selama periode waktu tertentu, kemudian dihitung dengan mengurangi kalsium dalam feses dan urin dari kalsium. Jadi dari kalsium yang diambil dari makanan, begitu. Jadi kalsium dari makanan kemudian nanti dikalkulate dengan kalsium yang dikeluarkan dari feses dan urin. Keseimbangan kalsium positif itu biasanya terjadi pada anak-anak yang sedang tumbuh. Kemudian keseimbangan kalsium yang negatif itu terjadi pada orang dewasa atau yang sudah elderly ya, lansia. Selanjutnya adalah hormonal, kontrol hormonal terhadap kalsium dan metabolisme. Ini yang pertama adalah vitamin D. Vitamin D ini bisa disebut sebagai hormon karena memang diproduksi di kulit ya pada saat terekspos oleh sinar matahari. Kemudian juga PTH dan kalsitonin. Nah, ini adalah beberapa gambar ya. Ini adalah beberapa gambar. Ada beberapa figur yang saya masukkan. Nanti terserah tutor mau pakai yang mana untuk yang bisa lebih dimengerti. Kalau misalnya memang poinnya adalah keseimbangan kalsium di dalam darah ini nanti dipengaruhi oleh absorpsi kalsium kah, apakah mobilisasi kalsium kah, atau ekskresi absorpsi kalsium kah, ya. Jadi di gut misalnya, di gut itu tentunya berhubungan dengan absorpsi kalsium. Kemudian nanti di kidney ini nanti akan berhubungan dengan ekskresi dan absorpsi dari kalsium dan fosfat. Untuk di tulang itu tergantung dari mobilisasi kalsium ya pada saat misalnya terjadi gangguan pada homeostasis kalsium di dalam darah. Ini atau berperan untuk menjaga homeostasis kalsium di dalam darah. Kemudian nanti juga tentunya dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dikeluarkan ya, disekresi oleh si paratiroid. Nah, ini yang lebih enak sebenarnya ya. Jadi ada kondisi di mana terjadi keseimbangan dari si kalsium. Ini bisa kelihatan. Misalnya contoh, kalau misalnya terjadi peningkatan blood kalsium ya, kalsium di dalam darah, ini akan memberikan suatu sinyal untuk thyroid gland untuk mensekresi si kalsitonin. Jadi di sini yang berperan untuk homeostasis kalsium itu terutama paratiroid dan tiroid. Paratiroid itu akan menghasilkan mensekresi hormon PTH, tiroid dia akan mensekresi hormon kalsitonin.
Nah, kedua hormon ini memang berperan dalam homeostasis kalsium. Nah, pada saat kondisi kalsium itu meningkat di dalam darah, si kalsitonin ini akan menginhibit ya, menginhibit aktivasi dari vitamin D. Jadi menginhibit, kemudian nanti kalsitonin itu akan mencegah reabsorpsi kalsium di ginjal. Kalsitonin juga akan membatasi absorpsi dari kalsium di intestin. Kalsitonin juga akan menghambat osteoklas sel dari pemecahan osteoklas sehingga akan mencegah terjadinya mobilisasi atau rilis kalsium dari tulang ke darah gitu. Jadi faktor-faktor ini dia akan menurunkan terjadinya kalsium level ya di darah gitu. Nah, kemudian pada saat kondisi di mana kalsium di dalam darah itu turun, nah si paratiroid ini akan mensekresi PTH ya. Si PTH ini nanti akan menstimulat aktivasi dari vitamin D. Kemudian vitamin D dan paratiroid hormon akan menstimulat reabsorpsi kalsium di ginjal. Kemudian nanti vitamin D ya itu akan meningkatkan atau mengenhance kalsium absorpsi di intestin. Jadi si PTH ini akan berefek tidak langsung ya terhadap peningkatan absorpsi kalsium di intestin dengan cara stimulat aktivasi dari vitamin D. Kemudian nanti kan vitamin D di intestin dia akan berperan sebagai pengangkut dari si kalsium ya. Kemudian vitamin D juga dan paratiroid hormon dia akan menstimulat pemecahan dari osteoklas untuk terjadinya mobilisasi atau rilis kalsium dari tulang ke darah. Jadi peran inilah yang berhubungan pada keseimbangan dari kalsium. Nah, ini adalah kalsium homeostasis, sama saja sebenarnya sama tadi. Jadi ada 3 figur yang dapat Bapak Ibu sampaikan begitu ya. Dan silakan mau dipakai yang mana. Lalu selanjutnya adalah bagaimana si PTH ini bisa beraktivasi karena si PTH nanti akan masuk ya. Dan sebenarnya dia ada beberapa tempat kan fungsinya ya, bisa di bone, bisa di kidney dan di intestine. Hanya kalau di bone dan di kidney ini sifatnya secara direct karena di sini memang dia ada PTH1 atau paratiroid hormon 1 reseptor. Nah, sehingga nanti untuk bisa beraktivasi ya si PTH ini harus berikatan dengan reseptor. Sedangkan di intestin nggak ada gitu. Tapi memang efeknya secara indirect. Indirect dengan cara apa? Dia akan mengaktifasi, jadi dia si PTH ini akan berikatan dengan PTH1 reseptor, kemudian dia akan mengaktifasi vitamin D ya di di kidney. Jadi kan kalau vitamin D itu dia mengalami proses hidroksilasi di hepar dan di kidney. Nah, untuk di kidney ini perlu bantuan dari PTH ya dengan ini dengan apa namanya dengan membentuk si ini enzim CYP27B1 begitu. Nah, sedangkan si apa sih namanya di tulang sendiri dia akan si PTH ini akan berikatan dengan reseptor PTH1 reseptor, kemudian tadi berhubungan dengan aktivitas dari osteoklas terutama ya pemecahan dari osteoklas ini akan mempengaruhi mobilisasi dari kalsium dari tulang ke darah. Kemudian nanti kalau misalnya di sini intestin sendiri sifatnya indirect. Indirect artinya si siapa tadi? Si PTH itu kan dia akan mensekresi si enzim ini, kemudian enzim ini juga akan berperan dalam aktivasi vitamin D. Setelah aktivasi vitamin D yang aktif terbentuk dalam bentuk kalsitriol. Kalsitriol nanti berikatan dengan VDR ya atau vitamin D reseptor dan dia berperan pada CA absorpsi sebagai pengangkut ya. Nah, kemudian jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya bagaimana aktivasi dari PTH atau paratiroid hormon.
peran dari parathyroid hormon ini tentunya dia meningkatkan si kalsium dalam plasma. Ketika masuk ke dalam range yang kritikal, terutama pada 9 nih, kalau terjadi 9 mg tadi. Nah, dia akan menginhibit tadi, baik di renal, kemudian tadi di tulang dan di intestin. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi net effect dari PTH ini adalah peningkatan serum kalsium dan penurunan serum fosfat. Nah, stimulasi untuk PTH jelas pada saat si kalsium dalam plasma itu rendah begitu ya, dan biasanya sekresinya itu terjadi maksimum kalau kalsium dalam plasma ini turun sampai di bawah 7 mg per desiliter, dan ketika si plasma kalsium levels ini meningkat sampai 11 mg per desiliter terjadi penurunan dari sekresi PTH. Untuk kalsitonin tadi juga sudah dijelaskan, kalsitonin itu disekresi oleh para follicular cell atau C cells dari thyroid glands. Perannya juga dalam kalsium fosfat metabolism, disebut juga sebagai tirokalsitonin, dalam bentuk single chain polypeptide molekular dengan berat molekular itu 3400, fosfat konsentrasi 10-20. Net effect dari kalsitonin adalah menurunkan serum kalsium, dan targetnya di bone, dia akan menurunkan kemampuan dari osteoklas ya, untuk memobilisasi kalsium untuk jadi kalsium itu tidak dimobilisasi lah ya. Kemudian juga jadi net effect dari kalsium ini adalah menurunkan serum kalsium. Tadi target site-nya sudah ada di tulang ya. Kalsitonin ini sifatnya antagonis dengan PTH dan berhubungan tadi dengan si plasma fosfat level. Hormon lain yang berhubungan dengan kalsium metabolisme yaitu growth hormone, insulin, testosteron, dan hormon-hormon lainnya, laktogen, prolaktin, steroid, dan tiroid hormon. Untuk estrogen, prolaktin, dan growth hormone, dia akan menstimulasi 1,4 hidroksilase sehingga akan meningkatkan kalsium absorpsi selama pregnancy, laktasi, dan pertumbuhan. Kemudian insulin adalah suatu anabolic hormon ya. Anabolic hormon ini akan membentuk bond formation sehingga akan kemudian juga akan reduce phosphate excretion. Testosteron ini berperan pada cartilago, dia akan meningkatkan si bone growth ya. Sifatnya juga anabolic hormon sehingga dia akan berperan dalam pembentukan hormon ya. Testosteron ini akan menginhibit terjadinya bone resorption. Lalu tiroid hormon atau T3T4 ya, dia bisa menstimulate bone resorpsi. Kemudian pada kondisi chronic hyperthyroid condition ya, akan menghasilkan keadaan di mana terjadinya kehilangan atau loss of compact and trabecular bones. Glukokortikoid dia juga akan menyebabkan terjadinya bone loss juga, terutama pada bone atau tulang yang trabekular. Ekskresi kalsium diekskresi di urin, bile, dan digestive secretions. Kemudian renal thresholdnya sekitar 10 mg per desiliter, 70-90% dari kalsium itu dikeluarkan lewat feses, dan biasanya secara daily setiap hari kalsium keluar lewat keringat itu sekitar 15 mg. Kemudian ekskresi dari fosfat itu lebih banyak diekskresi lewat urin, sekitar 2/3 dari fosfat itu akan diekskresi lewat urin. Kemudian juga, tapi ada dalam feses juga dalam bentuk non-absorb. Nah, ini referensi yang bisa digunakan. Silakan Bapak Ibu sampaikan kepada mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.